kembali menjumpai Anda pada hari ini bersama saya Aulia Rosida. Tentunya topik yang spesial ya media dengan dua narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya, langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama ada Ibu Novi Ratrinitias, SIKOM MIKOM. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Narasumber saya yang kedua adalah Bapak Eko Budi Siswandoyo MIKON. Beliau adalah dosen dan juga Kaprodi Ilmu Komunikasi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa, media dan budaya ini menjadi salah satu hal yang berkaitan, yang mana kita mengenal budaya itu melalui media. Namun bagaimana keterkaitan antara media dan budaya? Saya langsung pertama ke Ibu Novi terlebih dahulu. Bagaimana Bu, budaya pada era saat ini tuh seperti apa? Kalau budaya sekarang ini lebih ke akulturasi ya Mbak ya, jadi banyak sekali perpaduan dari budaya murni Indonesia dengan budaya-budaya yang lain. Nah ini sering kita temui juga di televisi, di pemberitaan. Jadi budaya memang sangat dinamis ya, tergantung pada kebutuhan manusianya itu sendiri ya. Baik itu tentang fashion atau mungkin bahasa juga, kita kan sekarang akhirnya mengenal bahasa itu tidak cukup satu saja ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan Korea sekarang juga sudah mulai masuk di sini gitu. Iya. Nah, kita lihat masyarakat ini udah mulai mengenal banyak sekali budaya akulturasi maupun yang asli ini melalui media ya Pak. Nah, seperti apa peran media untuk menyampaikan budaya-budaya itu Pak di era saat ini? Ya, ini Pak. Sebenarnya kalau bicara jauh gitu kan, kalau kita membincangkan media budaya sebenarnya kan memang ada tiga titik. Kalau sebenarnya bukan sekedar media, bukan sekedar budaya, tapi paling tidak ada satu hal gitu kan, sosial gitu. Biasanya kalau kita membincangkan itu selalu dikaitkan pada tiga hal ini, media, sosial, dan budaya gitu. Artinya bahwa perkembangan media gitu, kalau berbicara media hari ini ya sudah sangat luar biasa dibandingkan kalau kita berbicara akan daki gitu kan. Di abad 15 ketika Gutenberg menerbitkan satu cetak pertama koran, itu mungkin ini menjadi platform perkembangan media hari ini. Nah, di perkembangan itu tentu muncul berbagai hal gitu kan. Artinya ketika hari ini kita mencoba membincangkan media, membincangkan kaitannya dengan budaya, sebenarnya kan ini hadir beriringan gitu kan. Kita tidak bisa melepaskan kebiasaan budaya gitu kan. Artinya bahwa berbicara budaya, berbicara hal baik, berbicara makna, berbicara nilai gitu. Nah, saat ini gitu kan, kalau kita berbicara media kita hari ini, apakah media kita sudah menjadi satu ruang untuk berbicara makna, untuk berbicara nilai? Nah, budaya pop hari ini bukan berarti saya mencoba menguliti itu, enggak gitu, tetapi sudah mulai ada, kalau tidak boleh dikatakan berubah, mereka sudah mulai bergeser gitu kan, bergeser dari tatanan nilai, bergeser dari tatanan makna. Ketika kita bangun pagi, apa yang kita cari? Kita nggak pernah akan mencari, misalnya saya punya istri, anak, tentunya itu sudah nomor kesekian. Yang saya cari dulu, gadget saya ada di mana, saya ngecek statusnya siapa hari ini, ada pesan apa hari ini. Nah ini sebenarnya kan tentu kita tidak bisa menarik jauh ke belakang. Di ruang ini misalnya, ini salah, enggak, hari ini ya seperti ini. Saya gitu kan, kalau boleh bicara banyak hal gitu, saya hanya tamu di ruang ini, saya hanya menjadi orang yang datang tiba-tiba hadir di satu kamarnya orang lain gitu kan. Hari ini yang memiliki teknologi ini bukan saya, native-nya ya teman-teman yang usianya sekarang generasi yang usia 20-an, 17-20 itu sebenarnya kalau berbicara media mereka yang memiliki. Saya hanya tamu kan gitu. Itu sih. Ya, akhirnya pergeseran budaya itu juga mempengaruhi bagaimana media itu digunakan pada hari ini gitu ya Pak. Gitu. Artinya kalau merujuk itu gitu kan. Tatanan nilainya itu yang sedikit bergeser gitu.
Tapi apakah kehadiran media pada konteks ini bisa dibendung? Ya tentu tidak bisa dibendung. Ketika saya punya anak gitu kan, tentu saya tidak bisa mencegah anak saya jangan bermain HP, jangan bermain gadget, nanti menjadikan kamu orang tidak bernilai. Tidak bisa demikian. 2 tahun yang lalu, anak-anak sekolah tidak boleh bawa HP, tidak boleh pegang HP. Tapi hari ini, nggak punya HP ya jangan sekolah, karena tidak bisa mengikuti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hanya butuh 3 hal sebenarnya. 1, ruang sosial. 2, ruang kultural yang kaitannya dengan budaya. Yang ketiga, ruang religi. Nah, itu sebagai apa? Nah, 3 hal inilah sebagai filter untuk itu. Karena kita tidak bisa membendung teknologi ini. Kalau kita bendung, anak kita gagap teknologi. Dan dampaknya akan dahsyat. Mereka tidak mengerti apa-apa. Ya seperti bapaknya, mungkin seperti mbah-mbahnya zaman dulu yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Nah, ini pergeseran teknologi, pergeseran media, budaya ini menjadi satu keniscayaan kalau boleh saya bagi dengan teman-teman gitu. Artinya itu. Nah, itu berarti menjadi satu kesinambungan yang pada akhirnya itu kita juga harus mengangkat nilai-nilai yang ada dalam budaya itu. Nah, salah satu nilai-nilai yang diangkat itu melalui salah satu program yang mungkin diadakan oleh universitas maupun dosen melalui dengan media. Nah, salah satunya di Universitas Gadjayana. Mungkin Ibu bisa jelaskan terlebih dahulu bagaimana kemudian media dan budaya itu bisa berkolaborasi jadi satu. Oke, kalau di Universitas Gadjayana khususnya kita itu punya ini program studi ilmu komunikasi. Nah, di situ memang kita mengajarkan anak-anak dalam pemanfaatan media, memproduksi pesan melalui media. Salah satunya di bidang jurnalistik, teman-teman mahasiswa diajak untuk membuat berita dari berbagai aspek. Nah, kemudian dari pemberitaan itu hasil mereka diupload ya, Mbak, melalui website Hipodermik ya, itu khusus memang produk jurnalistiknya teman-teman komunikasi. Kemudian juga kita punya Instagram. Nah, mendapatkan apresiasi melalui media sosial ini juga sebagai penyemangat buat teman-teman agar mereka mau tetap kreatif ya, untuk bisa menangkap fenomena sosial di masyarakat untuk dijadikan sebuah berita khususnya gitu. Nah, salah satu yang diangkat pada saat ini adalah museum. Iya, ya. Nah itu salah satu tugas kuliah dari teman-teman, dan saya sangat apresiasi sekali ke teman-teman karena mereka bisa membingkai sebuah fenomena sosial itu dengan baik sekali dan bisa dinikmati oleh banyak orang, itu sangat membanggakan. Gitu. Nah, dan ternyata memang media dan budaya bisa berkolaborasi dengan baik. Nah, berikut adalah salah satu karya kolaborasi media dan budaya dari Universitas Gadjayana. Malang merupakan sebuah kota kecil di dataran tinggi Jawa Timur yang dikelilingi beragam wisata alam eksotis dan cantik. Juga mempunyai segudang wisata buatan yang membuat siapa saja tertarik untuk datang. Selain itu, ada wisata sejarah yang membuat Malang semakin akrab di telinga para wisatawan lokal maupun asing. Yaps, kali ini kami akan mengajak Anda untuk wisata sejarah, sembari icip menu jadul di Museum Panji yang satu lokasi dengan Resto Inggil. Pemirsa, Indah sekarang lagi ada di Museum Panji, Tumpeng, Kabupaten Malang. Indah mau belajar nih ya tentang budaya Panji di Museum Panji. Nah, kira-kira seperti apa sih dalamnya dari Museum Panji itu? Ikuti terus. Terletak di Desa Selamet, Kecamatan Tumpeng, Kabupaten Malang, Museum Panji menawarkan wisata edukasi dan sejarah bagi pengunjungnya. Di sini menyuguhkan sejarah budaya Panji, sejarah kerajaan Singosari, dan kerajaan lainnya. Nah pemirsa, jadi di Museum Panji ini juga ada diorama ya. Diorama dari Perang Ganter, perlawanan Ken Arok melawan Kerajaan Kediri, di mana Ken Arok ini hanya mengandalkan pasukan yang tidak membawa senjata apa-apa. Sedangkan dari Kerajaan Kediri ini membawa gajah dan juga mungkin senjata-senjata yang bisa dibilang sudah canggih pada eranya. Tapi akhirnya pada Perang Ganter ini dimenangkan oleh pasukan Ken Arok. Luar biasa. Selain itu, di lokasi seluas 3 hektar ini memiliki sebuah restoran jadul
yang juga memiliki konsep zaman dulu. Terdapat benda-benda antik seperti mesin ketik, telepon, pemutar piringan hitam, dan masih banyak koleksi oleh pemilik yang dipajang sebagai bagian dari interior. Bisa dibilang Inggil adalah resto museum juga ya. Mirsa, sini. Kayaknya kenal nih sama ini. Yuk, gabung yuk. Hai, oh Ya my god. ampun. Ya ampun, pemirsa. Lama banget gak ketemu. Jadi Arinda ini adalah teman kuliah aku dulu. Wah, duduk. Kebetulan aku juga lagi mau makan siang di sini nih. Kalau gitu gimana kalau kita bareng aja? Wah, gitu. Gabung di sini ya. Banyak banget. Oke, aku mau pesen lagi nih kayaknya. Gak usah deh, kayaknya ini aja deh, udah banyak banget. Oh, gitu ya. Soalnya di sini tuh ada nasi khas Resto Inggil. Wah, oke. Keren banget kan? Boleh dong dijelasin sama pemirsa. Nah, pemirsa, jadi sekarang kita berdua, Indah dan juga teman aku, Arinda, kita berdua lagi ada di Resto Inggil. Nah, di depan kita nih sudah ada beberapa menu tradisional khas dari Resto Inggil. Nah, ini apa nih? Kamu kan tadi yang pesan pasti tahu nih. Tadi apa nih? Resto Inggil. Ini namanya nasi Inggil. Jadi kayak nasi tumpeng gitu. Hah? Ada urap-urap, ada terancam. Ini nih. Ikan asin. Ini ikan ikan asin itu tuh yang mantep banget nih pemirsa. Sama, jangan lupa kerupuknya dong. Aduh, luar biasa. Terus apa lagi nih? Ada jah kangkung, ada Ah. nasi bakar, Oke. terong, sambal terong. Nah, jadi aku tadi ngambil gurami bakar ya. Nasi bakar. Oke. Makan dikit aja, cemilannya nanti banyak, pasti kita juga akan kenyang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Piringnya pun masih piring lawas loh pemirsa. Nah, itu tadi pemirsa perjalanan saya yang sudah berkeliling ke Museum Panji ya. Kita tadi sudah belajar tentang budaya Panji, lalu melipir ke Resto Inggil. Ternyata ketemu sama Arinda. Nah, akhirnya kita gabung makan siang dengan menu ala Resto Inggil yang Inggil yang tradisional. tradisional banget. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Dwi Cahyono. Beliau adalah owner dari Museum Panji dan juga Restoran Inggil. Dan sedikit informasi untuk pemirsa di rumah bahwa Bapak Dwi Cahyono ini juga sebagai founder dari Malang Tempo dulu yang sangat digandrungi oleh para warga Malang Raya maupun wisatawan dari luar daerah. Halo, apa kabar Bapak Dwi? Baik, alhamdulillah sehat. Kelihatan ya, seger banget ya Pak ya mukanya ya. Apalagi hari ini di Ya. Museum Panji ini lumayan ramai ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong tentang Museum Panji dan Restoran Inggil, Indah mau sedikit kepo nih Pak. Sebetulnya Museum Ya. Panji itu apa sih konsep yang diusung gitu Pak? Ya, Museum Panji itu sebetulnya saya ingin ngangkat budaya asli daerah, budaya asli Jawa Timur, yang tidak dikenal oleh orang-orang Jawa Timur, tetapi banyak dikenal di beberapa negara di ASEAN, bahkan di Jerman. Ini dikenal, makanya saya ingin mengangkat itu biar semua bangga pada budayanya sendiri. Gitu. Seperti kalau di Museum Panji itu saya lihat ada replika dari yang kecil-kecil itu Pak, ada gajah dan lain-lain, bisa dijelaskan. Ya. Diorama, oke. Ya. Diorama itu apa itu Pak? Diorama perang Ganter itu perang yang menggunakan sistem Panji. Ya, jadi itu perang tidak seimbang antara pasukan Ken Arok dengan kerajaan Kediri yang jumlahnya hampir 10 kali lipat, tapi dimenangkan oleh Ken Arok. Jadi itu menjadi pelajaran di beberapa negara loh itu. Oke. Ini saya juga ingin mengulik tentang rumah makan Inggil ya Pak ya, Ya. atau restoran Inggil yang dimana orang katakan bahwa restoran museum. Bisa dijelaskan Pak? Nah, itu konsepnya memang museum resto. Jadi museum resto itu perpaduan antara restoran dan museum. Jadi bukan museum murni yang hanya dikunjungi dan menampilkan koleksi. Ya. Tetapi orang bisa makan sambil belajar. Ya, Ya, sambil oke. belajar. Dan storyline yang ada di dalam museum resto itu Ya. semuanya adalah storyline museum. Mantap. Pak, boleh dong harapannya ke depannya seperti apa untuk Museum Panji dan Resto Inggil Pak? Harapannya generasi sekarang itu jangan hanya suka budaya-budaya Korea gitu. Iya betul ini. Iya betul. Sekarang Realitanya seperti itu memang. Saya ya, tunjukkan ya. ya di diorama itu, saya bekerja sama dengan Korea. Itu setting diorama yang turun ke bawah, Iya. itu
itu karena kegandrungan museum di Korea terhadap budaya-budaya yang ada di Jawa. Itu kekaguman mereka loh terhadap budaya Jawa tahun-tahun 1600-an. Lah kenapa sekarang kita malah melepaskan semua budaya kita, terus kita rasanya berkiblat gitu. Kita anak-anak sekarang itu apal makanannya, apal bahasanya, apal semuanya. Sedangkan budaya kita sendiri tidak tahu, tidak dikenal tidak tahu ya, sama sekali. atau tidak mau mengenal mungkin lebih tepatnya. Oke, baik. Baik Pak Dwi, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Semoga Museum Panji ini bisa menjadi ramai dan banyak masyarakat Malang yang ingin belajar tentang sejarah. Amin. Nah, itu tadi pemirsa wawancara saya bersama dengan Bapak Dwi Cahyono, owner dari Museum Panji dan juga Restoran Injil, yang juga beliau adalah founder dari Malang Tempo Dulu, yang pasti pemirsa di rumah semuanya sudah familiar sekali dengan Malang Tempo Dulu. Yuk generasi muda, jangan malas belajar sejarah, karena Indonesia kaya akan budaya bangsa. Yuk belajar sejarah ke Museum Panji di Tumpang, Jawa Timur. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Wawasan Pendidikan membahas terkait dengan media dan budaya dengan dua narasumber saya pada siang hari ini. Nah, berkaca terkait dengan media dan budaya, kita melihat banyak sekali pergeseran yang telah berubah dari media terdahulu dengan media hari ini. Saya langsung ke Bu Novi. Apa aja sih Bu pergeseran yang sudah terjadi dari media yang dulu kita kenal, radio, televisi, dan sekarang sudah berubah menjadi YouTube, Instagram, dan lain sebagainya? Oke, iya Mbak, memang sangat berubah sekali ya, apalagi sekarang kita sudah memasuki dunia digital, sehingga penyebaran informasi pun juga akan semakin deras ketika kita menggunakan media konvensional seperti itu. Di media digital kita sudah bisa live streaming juga, kita juga bisa melihat berita itu dari netizen jurnalisme ya, jadi hanya dari masyarakat aja kita sudah dapat info duluan daripada televisinya seperti itu. Inilah yang sebenarnya terjadi sekarang ya, jadi percepatan informasi itu sangat besar sehingga pengaruh yang didapat pun juga akan semakin besar pula gitu dengan seiring derasnya informasi yang ada di media digital. Iya, ada nggak sih Bu nilai-nilai yang masih bisa dibawa dari media terdahulu dan dibawa untuk media hari ini? Iya, ini juga terkait sama fungsi media ya, harusnya dengan derasnya informasi sekarang ini media harus bisa memberikan kontrol sosial juga. Ya, jadi ada pertimbangan proporsi pemberitaan ya, terutama di budaya, entah yang mana yang menjadi proporsi alkulturasi atau mungkin lebih ada yang mengangkat lokal wisdom di situ ya. Jadi nilai-nilai kelokalan tetap ada di situ meskipun sekarang yang sedang terjadi memang kita sudah memasuki derasnya globalisasi, tetapi paling enggak media yang menjadi corong utama informasi masyarakat harus bisa mempertimbangkan itu sehingga masyarakat ini tidak kehilangan jati diri gitu. Maka nilai-nilai itu penting harus untuk akhirnya diangkat. Ya, jati dirinya biar tetap ada sebagai warga rakyat Indonesia. Nah, tapi padahal media itu punya pengaruh yang besar Pak terhadap struktur sosial hari ini. Nah, bagaimana pergeseran dari segi budaya dari yang kemarin struktur sosialnya kita bisa lihat masih bisa berkomunikasi secara langsung. Hari ini kita lebih ke digital gitu Pak. Ya, sebenarnya kan kalau balik pada satu hal kita bicara fungsi media. Ketika media itu hadir kan paling tidak ada 3 fungsi pokok sebagai media informasi, sebagai media hiburan, terus sebagai media edukasi. Sebenarnya kalau berbicara media diciptakan kan di sana nih. Kapan media itu menjadi media informasi ya orang butuh banyak hal. Ketika satu saat misalnya pagi-pagi kita nonton berita itu kita butuh informasi di situ. Nah, pada tatanan yang lain selalu akan dipertanyakan dari pendidikan yang ada ini seberapa sih orang akhirnya mendapatkan edukasi di situ. Nah, tetapi yang sangat menarik kalau misalnya saya lihat kalau berbicara media hari ini itu
sebelum kita berbicara media-media pop hari ini, kalau berbicara televisi, ketika hiburan dari pagi sampai sore hiburan gitu. Nah, bahkan ketika ada hiburan-hiburan ini, nah itu tata nilai dan sebagainya kadang-kadang sudah sedikit ada pergeseran. Memang tidak benar-benar berubah, tetapi sedikit bergeser. Sehingga nilai yang tadi disampaikan Bu Novi berharap bahwa masih ada nilai-nilai yang hadir di situ, masih ada unggah-ungguh budaya di situ gitu kan. Tetapi kenyataannya bahwa generasi masa kini itu kalau boleh ini sangat pribadi gitu kalau saya melihat. Generasi masa kini itu senang yang putus-putus, senang yang patah-patah. Jadi informasi, kalau misalnya hari ini kita membuat satu segmen seperti tadi yang disajikan gitu terkait budaya, mereka bisa jadi tidak akan menonton itu sampai utuh. Kenapa? Karena mereka senang informasinya yang putus-putus. Mereka dengan gambar tap selesai, dan mereka memahaminya hanya pada ruang ini. Ini bernilai atau tidak? Kalau yang berbicara orang tua mungkin ini tidak bernilai, tapi bagi mereka ini dunia saya menemukan nilai-nilai di sini gitu kan. Sehingga banyak gitu generasi masa kini kalau misalnya kita mengalami gitu, ada satu pengumuman yang panjang gitu kan, mereka biasanya hanya dibaca di judul sama bagian akhir, sementara informasinya ada di tengah, dan itu sering saya mengalami hal demikian. Nah ini kan budaya mereka, bagaimana mereka masuk pada ruang itu, pergeseran nilainya ada, lokalitas yang ada gitu, tetapi saya sebagai orang tua tentu tidak bisa memaksakan itu, karena mereka juga punya hidup sendiri, punya cara sendiri untuk memahami itu, sehingga orang tua hanya membuat satu frame. Silahkan dipilih. Kalau misalnya media hari ini gitu, di sini ada sampah, di sini ada ajaran baik, ada edukasi gitu. Silahkan dipilih yang mana. Kalau kamu milih yang baik akan menjadi orang baik. Tapi kalau kamu memilih sampah ya akan menjadi sampah. Yang misalnya saya bicara sebagai orang tua, saya hanya mengajari itu. Karena saya tidak bisa mendampingi dia secara kultural, secara sosial itu setiap saat. Berarti kontrol sosial itu sebenarnya ada pada diri mereka masing-masing gitu ya, Iya, Pak ya? diri mereka dengan tatanan nilai yang diberikan oleh lingkungannya. Lingkungan terdekat ya keluarga. Itu yang memberikan tatanan itu, bahwa ini batasnya ini. Kalau berbicara media hari ini, kalau istilahnya teman saya, sampai Indonesia tutup, berbicara baik buruk enggak akan pernah selesai di media. Jadi acuan informasi anak-anak muda ya, makanya biar kita masih dinilai punya keberagaman, punya rasa persatuan dan kesatuan, harusnya media juga istilahnya ingin menggali juga ya tentang budaya-budaya lokal itu seperti apa. Jadi tidak hanya cenderung pada hal yang lagi up to date, yang lagi viral, tapi nilai-nilai kekasan ya, budaya-budaya yang sangat murni itu harusnya juga tetap diangkat melalui packaging yang menarik seperti itu, sehingga anak-anak muda itu juga masih ingat rumahnya gitu ya. Jadi oh ya, meskipun saya mengenal budaya yang lain, tetapi saya punya jati diri yang seperti ini, seperti itu. Jadi kerjasama media juga orang tua ya, lingkungan sekitar itu sangat mendukung sekali untuk bisa menjaga nilai-nilai budaya itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu sih. Ya, berarti sebenarnya meskipun kontrol sosial terletak pada diri mereka, tapi perlu kerjasama antara media dan juga budaya. Ada yang sebelum kita break, ada yang menarik nih Pak. Derasnya arus informasi itu tidak membuat penyaringan itu lebih bagus daripada yang dulu gitu kan. Bahkan sekarang kontrol sosial pun itu banyak sekali yang pemberitaan yang buruk akhirnya mempengaruhi anak. Nah, itu bagaimana Pak terkait dengan bagaimana peran orang lain gitu ya, maksudnya orang ketiga ataupun dari lembaga terkait dengan penyaringan itu. Kalau misalnya TV kita melihat ada KPI seperti itu. Kalau media sosial sudah bukan lembaganya KPI gitu kan, bukan wewenangnya gitu. Akhirnya banyak sekali anak muda yang sering terpengaruh dengan arus media. Bagaimana? Iya, kalau melihat itu kan tidak mengikuti media masa kini bagi mereka agak keren kan gitu.
media saya gitu kan, ketika saya nonton ludruk, ketika saya nonton wayang, ini tua banget gitu kan. Nah, sehingga anak masa kini itu punya ukurannya sendiri. Sehingga ketika apa yang dia lakukan, ketika apa yang dia pilih, yaitu artinya bahwa ini bukan saja tanggung jawab orang tua. Di rumah iya, orang tua bertanggung jawab. Tapi di luar, lingkungan juga harus ikut bertanggung jawab. Bagaimana sekolah? Sekolah juga harus ikut bertanggung jawab ini. Tetapi kembali lagi pada tatanan yang lain, ini ada di diri mereka secara kultural, bagaimana mereka bergaul gitu kan. Jadi orang tua hanya sebatas memberitahukan tata nilai. Kalau berbicara budaya kan bukan berbicara benar salah, tapi berbicara baik buruk. Ya. Bernilai atau tidak, mapan atau tidak, kan cuma itu. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau berbicara hukum, hitam putih, begini ya dihukum kan gitu. Tetapi budaya ini kan sanksinya sosial, sanksinya moral gitu kan. Nah, itu yang memang anak-anak juga tidak bisa kita tarik untuk masuk di satu ruang media masa lalu. Misalnya kita ajak nonton ludruk, di situ ada tatanan nilai yang ada. Terus kita ajak nonton wayang, bahwa wayang tokoh ini adalah menggambarkan siapa. Karena mereka sudah punya itu. Bisa jadi mereka akan bilang, itulah zaman ini sampean Pak, zamanku enggak gitu. Zamanku ya Korea kan gitu. Misalnya seperti itu. Nah, inilah akhirnya peran lembaga pendidikan, peran orang tua, peran masyarakat ada di situ untuk mengajari mereka kembali pada ruangnya agar bergesernya tidak terlalu jauh. Baik, ini adalah pembahasan yang menarik sekali terkait dengan bagaimana media dan budaya memang saling ketergantungan satu sama lain. Kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Kita membahas terkait kalau media dan budaya tentunya begitu deras pada era saat ini, tetapi dibutuhkan sebuah kontrol sosial untuk bisa menekan laju tersebut. Langsung saya ke Ibu Novi, bagaimana Bu terkait dengan kontrol yang dibutuhkan, terutama dalam bidang pendidikan itu sendiri. Pendidikan seperti apa yang dibutuhkan? Oke, iya. Jadi memang selain kita mendapatkan informasi edukasi dari media, sebenarnya hal yang esensial itu adalah pendidikan. Bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Nah, sekarang ini pemerintah juga sedang menggencarkan adanya pendidikan multikultural. Kalau dulu mungkin sering kita lihat PKN, ya seperti itu. Nah, sekarang pendidikan multikultural ini mulai disisipkan melalui pendidikan karakter, ya. Jadi memang dengan memanfaatkan, memperkenalkan keberagaman budaya, maka di sana akan diambil nilai-nilai sosialnya, norma-norma yang masih bisa diberlakukan kepada anak didik mereka seperti itu. Jadi selain mengenal ciri khas budaya masing-masing berbagai macam suku, mereka juga diminta untuk menyaring informasi ya berupa nilai-nilai sosial, norma yang memang sedang berlaku dan bisa diberlakukan ke kita seperti itu. Bahkan kalau kita bicara ke penelitian pun suku-suku primitif seperti itu juga menjadi bahan penelitian yang cukup menarik ya. Ada etnografi di mana mereka ingin mencari informasi kehidupan di sana. Seperti itu yang nanti dari hasil riset itu sendiri bisa dikembangkan, bisa diinformasikan ke masyarakat luas seperti itu. Nah, dengan adanya pendidikan karakter yang udah mulai digalakkan di sekolah, apakah itu sudah terbilang efektif Bu untuk menjadi kontrol sosial generasi muda saat ini? Iya, itu menjadi salah satu indikator juga ya untuk bisa menjaga nilai-nilai budaya ya. Kita memang anak didik akan tetap selalu kita rawat ya, kita sentuh dengan nilai-nilai budaya, tetapi itu juga butuh kerjasama dari pihak keluarga. Jadi memang saling bekerja sama ya,
sekolah ataupun kampus tidak bisa berdiri sendiri untuk menciptakan mahasiswa yang seperti apa, tetapi peran orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial itu pun juga yang memperkuat bagaimana nanti nilai-nilai yang mereka punya itu bisa diaplikasikan ke masyarakat seperti itu. Ya, karena keluarga merupakan lingkungan terkecil ya, pendidikan pertama yang didapat oleh generasi bahkan mulai dari bayi. Nah, seperti apa Pak? Apa yang harus dilakukan orang tua untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang, zaman now yang udah digital dari bayi lah Pak istilahnya gitu? Iya. Saya belum tua banget ini kalau berbicara orang tua. Di luar sana gitu banyak orang yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Saya hanya berangkat dari keluarga kecil saya gitu. Artinya bahwa ketika tadi Bu Novi sampaikan bagaimana kurikulum itu dibangun, bahkan kalau berbicara pendidikan masa kini gitu kan, di kampus pun sejak 2000 berapa itu 2012 mulai disisipkan ada satu kalau misalnya digambarkan satu roti gitu ada seperempat bagian itu adalah sikap dan perilaku. Artinya bahwa memang perilaku anak ini sebenarnya ketika ini masuk di pendidikan tinggi sebenarnya pendidikan tinggi sudah tidak bisa berbuat apapun. Kenapa perguruan tinggi tidak bisa berbuat apapun? Karena membentuk karakter anak ini dari ruang yang paling paling kecil gitu kan, yang paling dekat adalah keluarga. Artinya bahwa memang kehadiran keluarga ini menjadi satu hal yang utuh gitu. Nah, kita mencoba melihat fenomena terakhir gitu kan, hadirnya emansipasi gitu, akhirnya banyak ibu, banyak emak-emak itu yang harus bekerja, bapaknya kerja, maknya kerja, anaknya nanti yang rawat televisi sama YouTube. Nah, itu menjadi satu menjadi satu pilihan yang paling tidak ayolah kita sedikit mendekati mereka. Nah, kenapa kalau misalnya berbicara tadi kita panjang lebar berbicara kultur, berbicara budaya ini sangat berjarak karena memang ini banyak orang tua gitu kan, seperti saya gitu, kadang-kadang tidak mencoba menghancurkan tembok. Karena berbicara budaya, ketika kita berjarak, semuanya tidak akan pernah bisa dilalui gitu. Artinya bahwa ketika saya mencoba berbicara dengan, kalau misalnya saya berbicara di ruang pendidikan gitu, ketika saya ngobrol dengan teman-teman ngopi di kelas saya gitu kan, saya selalu menghilangkan jarak itu, saya coba menghilangkan jarak itu. Saya bahkan di nilai-nilai itu kadang-kadang saya ambil satu nilai yang paling sederhana. Ketika dia menghormati saya dalam tanda kutip gitu kan, tidak jundun-jundun, tidak berbicara buruk, it's okay gitu bagi saya. Saya mendekati mereka dengan gayanya mereka, sehingga mereka bisa masuk pada satu ruang gitu. Ketika masuk di ruang saya, ya kita ini keluarga, kita harus pegang tatanan, kita harus pegang nilai. Apa yang kita lakukan, ini ada satu makna besar, ada satu nilai yang harus tetap kita pertahankan gitu kan. Yang penting komunikasinya berjalan, terus urusan guyon pada tempat gitu kan. Artinya inilah yang saya katakan bahwa temboknya harus dihilangkan. Ketika kita berjarak seperti tadi berbicara kultural gitu kan. Kenapa kita sulit memahami budaya orang lain? Kenapa kita sulit untuk melebur kan gitu? Karena muncul egosentris di situ. Karena budaya saya paling baik, Jawa itu paling top, paling keren dibandingkan misalnya Sumatera. Nah inilah yang akhirnya menjadikan jarak budaya itu ada. Bahkan beberapa orang akan gegar budaya di sini ketika tidak mencoba memahami kita ini sebenar-benarnya, saya, Mbak Novi, jenengan, ini kan sebenarnya berbeda. Podo Jawa nih, kita sama gitu. Tapi kita lahir dari budaya yang berbeda. Bapak ibu saya dengan caranya mendidik saya, bahkan saya dengan anak saya bisa saja berbeda kulturnya. Karena anak saya sudah dididik dua orang, yang saya dan istri saya gitu kan. Nah istri saya dari kultur yang lain. Sebenarnya kalau berbicara budaya, bukan berbeda misalnya secara suku ras, tetapi secara personal kita bisa saja berbeda. Anak saya yang laki-laki dengan yang perempuan, secara kultural juga berbeda. Gendernya juga tidak sama kok, yang satu laki satu perempuan,
yang satu usianya sudah belasan, yang satu masih puluhan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau melihat kita berbincang budaya bukan kebudayaan gitu kan, berbicara budaya, masing-masing individu ya berbeda. Ya tetap. Tentunya kerjasama dari orang tua, lembaga pendidikan, maupun masyarakat itu juga perlu dilakukan ya Pak ya. Nah, kita akan kembali pemirsa sesaat lagi membahas terkait media dan budaya. Tetaplah bersama kami di Wawasan Pendidikan. Terima kasih pemirsa, Anda masih kembali bersama kami di Dialog Siang membahas terkait dengan media dan juga budaya. Saya langsung ke satu pertanyaan yang sangat dibutuhkan mungkin bagi anak muda sekarang. Apa yang sangat dibutuhkan anak muda saat ini untuk bisa menghadapi media dan budaya yang begitu keras? Tadi saya udah Bu Novi, sekarang Pak Eko dulu Pak. Yang dibutuhkan anak muda sekarang, saya agak sulit sih jawab itu karena saya juga sudah bukan muda gitu loh. Tetapi generasi masa kini itu rasanya ini hanya subjektivitas saya gitu. Mereka rasanya membutuhkan satu kehadiran. Kehadiran siapa gitu. Kalau di rumah ya kehadiran orang tua. Orang tua benar-benar hadir. Benar-benar tahu persis apa yang sedang dibutuhkan. Orang tua tidak sekedar hadir menyalahkan, tapi memahami apa yang ada di dia saat ini. Nah, hal yang lain gitu kalau berbicara perkembangan media ini pada ruang sosial yang lain, misalnya pendidikan gitu. Kalau berbicara pendidikan juga harus hadir, harus tahu persis apa yang dia butuhkan. Bukan sekedar memberikan tugas yang mereka akhirnya tidak paham apapun. Artinya sampai di situ. Nah, hal yang lain tentu bagaimana secara religi mereka mampu untuk memegang nilai. Karena apapun alasannya ketika berbicara makhluk sosial, ketika kita hadir di satu ruang masyarakat ya kita makhluk sosial, makhluk budaya, makhluk religi, dan ketiga-tiganya harus menjadi satu hal yang utuh di situ. Nah itu yang dibutuhkan generasi masa kini. Nah generasi masa kini tidak usah didikte bagi saya. Generasi masa kini itu ya bagaimana kita hadir, kita ajak ngobrol, ruangnya seberapa, ya yang tua yang belajar. Makanya tadi saya sampaikan, saya di media hari ini, saya ini adalah tamu. Karena teman-teman muda saya itulah yang memiliki dunia hari ini. Saya yang belajar, mereka yang ngajari saya kan. Intinya di situ diberikan satu ruang dan dipahami ruangnya bagi saya. Jadi artinya bahwa kebebasannya boleh, tapi kita hanya bikin batasnya sampai di sini loh. Untuk ini loh, nah, untuk ini loh, untuk nah isinya ini gak bernilai kan cuma itu aja sih. Berarti dibutuhkan ruang untuk akhirnya kemudian dipahami bagaimana ruangnya dan diberikan batasan untuk memberikan masukan kepada mereka ya Pak sebagai kontrol sosial. Iya, diberikan kebebasan. Kalau misalnya kata orang Jawa itu diculno ndase tapi tetep dicekel buntute gitu kan. Iya. Artinya tidak benar-benar dilepas. Iya. Dari Ya. Bu Nafi, apa yang paling dibutuhkan Bu oleh generasi muda saat ini untuk bisa menampung media dan budaya begitu deras? Iya, menambahkan dari Pak Eko tadi bahwa pendampingan orang tua itu juga sangat penting ya. Nah, kemudian ketika mereka sudah di ruang publik, nah inilah yang mereka harus punya kontrol ya. Kontrol dari diri mereka masing-masing untuk bisa mengidentifikasi hal-hal yang perlu diikuti ataupun tidak. Nah, seperti itu mereka harus punya daya kritis ya mengenai derasnya informasi yang sudah masuk di media, agar mereka tidak mudah terjerumus juga dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Tetap menjaga identitas juga ya, bahwa kita ini orang Indonesia sangat membawa nilai ketimuran. Nah, saya harap ini juga tetap
selalu dibawa kemanapun mereka berada. Gitu. Nah, yang paling dibutuhkan adalah menjaga identitas, seperti Iya. ya Bu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi dan Pak Eko atas diskusinya siang hari ini terkait dengan media dan budaya pemirsa. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kemudian media dan budaya bisa dipelajari menjadi satu ilmu yang berkaitan, Anda bisa mengikutinya dengan memfollow salah satu Instagram dari Universitas Gadjayana, yaitu ikom_uniga, untuk mengetahui bagaimana kemudian budaya dan juga media itu bisa menjadi kolaborasi yang sangat berkaitan. Saya Aulia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.